Kali ini Isun akan menceritakan alur film yang berjudul Silent Night yang dirilis tahun 2023. Film ini mengisahkan tentang misi seorang pria yang tak mahir dalam bela diri, namun ia berusaha keras untuk membantai para gangster demi membalaskan dendam anaknya yang telah dibunuh. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk mari kita simak alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan ada seorang pria bernama Brian sedang berlari sekuat tenaga mengejar dua mobil gangster yang sedang baku tembak. Dalam baku tembak tersebut, mobil salah satu gangster yang berwarna oranye terlihat menabrak saluran air dan mengakibatkan mobil tersebut berbalik. Brian bersiap-siap membawa besi untuk memukul mobil berwarna biru, namun itu tidak berarti apa-apa. Akibatnya Brian malah ditembaki dan saat ia terpojok, ia malah ditembak di bagian leher oleh ketua gangster bernama Playa. Beberapa saat kemudian terlihat istri Brian bernama Mila berlari di rumah sakit dan melihat kondisi Brian yang terluka parah. Kejadian tersebut membuat Mila lemas dan shock, sementara Brian sedang menjalani operasi guna untuk mengangkat peluru yang bersarang di lehernya. Setelah operasi terlihat ada seorang polisi bernama Dennis, dan karena tidak mau menunggu lama hingga Brian tersadar dari komanya, Dennis meninggalkan kartu nama di meja. Setelah Brian sadar, ia melihat di cermin dan ia terlihat begitu kesal karena operasi tersebut mengakibatkan ia kehilangan suara. Singkat cerita, 1 bulan pun telah berlalu. Akhirnya Brian sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Namun saat di jalan akibat ulah para gangster, ia melihat banyak anak di bawah umur bertransaksi narkoba secara terang-terangan di siang bolong. Adegan beralih saat Brian bermain bola bersama anaknya. Namun itu hanya ilusi belaka sehingga membuat Brian bersedih kembali. Saat Brian melihat pohon Natal dan sebuah kado, ia kembali teringat dengan suatu kejadian mengerikan yang menimpa anaknya yang kembali membuat ia bersedih. Keesokan harinya, Mila melihat Brian mabuk-mabukan di dalam kamar. Setiap mengingat anaknya, Brian terlihat stres dan depresi. Ia seperti masih belum terima dengan apa yang telah terjadi terhadap anaknya. Kemudian Brian duduk di depan teras rumah dan ia mengingat kembali kejadian 1 bulan yang lalu yang menimpa anaknya. Saat itu Brian sedang bermain sepeda bersama anaknya dan tiba-tiba ada 2 mobil gangster yang sedang baku tembak seperti yang diceritakan di awal film tadi. Kemudian baku tembak tersebut mengakibatkan anak Brian tertembak peluru nyasar hingga membuat anaknya tewas seketika itu juga. Mengingat kejadian itu, Brian langsung masuk kamar dan langsung membereskan botol-botol minuman. Ia tak mau terus larut dalam kesedihan yang hanya membuatnya depresi. Kemudian Brian mendatangi kantor polisi untuk menemui detektif Dennis. Namun sesampainya di sana, detektif lagi keluar dan di ruangan itu Brian melihat berbagai foto DPO yang terpampang di dinding dan ia pun langsung memfoto semua DPO yang tergabung dalam gangster. Dan yang terakhir, ia menatap tajam dan penuh dengan emosi. Ia memotret foto Playa, sang ketua gangster yang telah menembak dirinya dan juga membunuh anaknya. Sesampainya di rumah, Brian memasang foto Playa dan para anak buahnya sambil membuat catatan di kalender yang bertuliskan "Kill them all", yang artinya bunuh mereka semua. Di tanggal 24 Desember, yaitu tepat 1 tahun kematian anaknya sehari sebelum perayaan Natal, sadar akan kemampuan bela dirinya yang tidak bagus, Brian mulai berlatih lewat internet. Tak hanya itu, ia pun mulai latihan fisik untuk kekuatan tubuhnya. Keesokan harinya, Brian membeli mobil bekas dan mulai memperbaikinya. Hingga Brian pun tak sadar kesibukannya itu membuat ia tidak mempedulikan istrinya. Dan Brian pun lanjut latihan menembak. Namun tembakannya masih banyak yang meleset dari target.
Mila mengerti ketidakpedulian Brian dan kesibukan Brian untuk berlatih hanya untuk membalaskan dendam kematian anaknya. Namun sebagai seorang istri, ia tetap saja bosan dan jenuh menjalani hari-hari tanpa ada keharmonisan. Dan akhirnya Mila memutuskan untuk meninggalkan Brian dan pergi ke rumah orang tuanya. Di hari berikutnya, Brian lanjut untuk melatih kemampuan mengendarai mobil. Ia sadar anak buah Playa semuanya ahli dalam berkendara. 10 bulan pun telah berlalu. Brian telah menemukan markas Playa dan dari kejauhan ia mengintai semua aktivitas para anak buah Playa dan memotret semua yang ia anggap penting. Keesokan harinya, Brian melanjutkan untuk berlatih kembali. Dan setelah berlatih berbulan-bulan, kondisi fisiknya sudah mulai bagus. Kemampuan berkendaranya juga sudah semakin lincah dan jago. Begitu juga dengan kemampuan menembaknya. Skill penembakannya begitu cepat dan semua tepat sasaran, tak ada yang meleset satupun dari target. Satu bulan kemudian saat Brian sedang berbelanja di minimarket, di luar ia melihat ada Playa dan Brian langsung bersiap-siap mengeluarkan pisau dan berniat untuk menghabisi Playa sekarang juga. Namun Brian mengurungkan niatnya untuk membunuh Playa karena saat itu Playa sedang dikerumuni anak-anak. Tapi tiba-tiba Brian menabrak salah satu anak buah dari Playa hingga membuat ia terjatuh. Dan pacar dari Playa malah mempermalukan Brian dengan sengaja menumpahkan es krim ke muka Brian. Kejadian itu membuat Brian sangat kesal dan untuk meluapkan emosinya, ia hanya bisa memukuli manekin. Hari menunjukkan tanggal 23 Desember dan Brian merencanakan sesuatu kepada tangan kanan Playa yang bernama Anthony. Brian kemudian menyusup masuk ke rumah Anthony dan ia langsung menghajarnya. Dan kemudian Brian membawa Anthony ke rumahnya. Ketika Brian menyuruh Anthony untuk menulis semua kejahatan yang pernah dia lakukan, Anthony malah berhasil mengambil pisau dan balik menyerang Brian. Dan inilah yang terjadi. Ya, pada akhirnya Brian berhasil melumpuhkan Anthony. Setelah itu Brian merencanakan aksi besarnya, yaitu akan membantai kelompok gangster Playa dengan menyiapkan berbagai senjata dan rompi anti peluru. Sebelum memulai aksi besarnya, tidak lupa Brian mengunjungi rumah mertuanya. Ia hanya bisa melihat istrinya dari kejauhan hanya untuk mengecek kalau istrinya dalam kondisi baik-baik saja. Dan Brian lanjut berziarah ke makam dan menghadiahi Fatihah untuk anaknya. Adegan beralih ke detektif Dennis. Terlihat ada seorang yang mengetuk pintu rumahnya dan ternyata setelah dibuka ada Anthony kaki tangan Playa dalam kondisi terikat. Dan di situ terdapat surat dari Brian berisi sebuah flash disk yang berisi hasil investigasi Brian mengenai kejahatan yang dilakukan gangster Playa. Tepat 1 tahun dari kematian anaknya, yaitu tanggal 24 Desember, Brian akan menuju markas Playa. Namun di tengah perjalanan, ia melihat ada seorang wanita dirampok dan disiksa oleh preman yang diduga anggota gangster dari Playa. Karena Brian tidak tega, Brian berniat menolong wanita itu dan langsung menabrak dan melenyapkan kedua preman tersebut. Brian lalu melemparkan sebuah bingkisan ke anak buah Playa dan setelah dibuka ternyata berisi jari yang dipotong dari preman yang tadi. Itu sengaja ia kirim untuk mengadu domba gangster Playa dengan gangster musuh. Dan akhirnya gangster Playa dan gangster musuh saling serang.
Namun saat kedua gangster sedang baku tembak, Brian melihat ada seorang poluan terluka dan terjebak dalam peperangan, dan Brian berniat menyelamatkan poluan tersebut. Demi menolong seorang poluan, Brian terpaksa ikut melawan dua gangster. Namun terlihat ada salah seorang anak buah pelaya merekam aksi Brian, tapi pada akhirnya poluan tersebut tertembak dan tidak bisa diselamatkan. Menyadari ada salah satu anak buah pelaya yang merekam aksinya, inilah yang terjadi. Melihat rekaman tersebut, reaksi gangster pelaya emosi, dan tak berselang lama mobil Brian dikejar dan ditabrak dari belakang, dan inilah yang terjadi. Iya, tidak sia-sia berbulan-bulan latihan keras menembak dan mengemudi membuat Brian mahir dan jago. Dan itu membuat para anak buah gangster pelaya kocar-kacir dan berhasil diratakan semua. Kemudian Brian kembali menuju markas gangster pelaya dengan naik motor, dan tanpa basa-basi ia langsung menyerang gangster itu, dan kita lihat aksinya. Sementara itu, pelaya masih asik berdansa dengan pacarnya, tidak menyadari bahwa di lantai bawah para anak buahnya sedang dibantai oleh Brian satu persatu. Kemudian sebelum Brian lanjut ke ruang pelaya, ia memasang jebakan bom. Namun baru jalan beberapa langkah, ia dihadang oleh ajudan pelaya yang tangguh. Terlihat Brian begitu kewalahan menghadapinya, ditambah lagi ia sudah kelelahan kehabisan tenaga. Dan di waktu yang sama ada beberapa anak buah pelaya yang terlihat berniat memburu Brian. Namun beruntungnya mereka termakan jebakan bom yang dibuat oleh Brian sebelumnya. Setelah bertarung keras melawan ajudan pelaya, pada akhirnya Brian berhasil melenyapkan ajudan tersebut. Dan tak berselang lama terlihat detektif Dennis masuk ke markas. Namun tiba-tiba ia diserang oleh anak buah pelaya, tapi detektif Dennis mampu mengatasinya. Setelah itu Brian dan detektif Dennis akhirnya bertemu dan mereka berdua sepakat untuk bersama-sama menghancurkan gangster pelaya. Tapi tak berselang lama, tiba-tiba ya, mereka berdua diserang oleh pacar pelaya sampai terjadi baku tembak. Di sini detektif Dennis tertembak di bagian lengannya. Melihat detektif Dennis terluka, Brian berjalan ke arah belakang dan akhirnya Brian berhasil menodongkan senjata ke kepala pacar pelaya. Dengan wajah memelas, Brian seperti tidak tega menghabisi pacar pelaya, apalagi dia adalah seorang wanita. Dan saat Brian menurunkan senjatanya, tiba-tiba ya, Brian malah diserang balik. Begitu juga detektif Dennis ditembak oleh pacar pelaya di bagian perutnya. Dan akhirnya dengan sangat terpaksa Brian menghabisi wanita tersebut. Setelah itu Brian masuk ke ruang utama dan ia sudah siap untuk menghadapi pelaya. Walaupun dengan kondisi lemas dan terluka, dan tanpa basa-basi pelaya langsung menembaki tubuh Brian. Tapi Brian tidak tewas karena ia memakai rompi anti peluru. Namun saat pelaya akan menembak kepala Brian, yang terjadi alah, dari belakang muncul detektif Dennis dan langsung menembak pelaya. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Brian. Ia langsung menghajar pelaya dan mencekik pelaya hingga tewas.
Keesokan harinya saat Mila sedang berziarah kubur ke makam anaknya, ia menemukan surat dari Brian. Surat itu berisi permintaan maaf karena selama 1 tahun ini Brian kurang mempedulikan Mila, tidak menafkahi secara dohir dan secara batin, hanya karena sibuk membalaskan dendam kematian anaknya. Dan film pun pragat.